Corner Radio Bisnis Pas FM. Halo mitra bisnis, kembali Tax Corner menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi Pas FM. Nena Amelia bersama Anda. Kali ini pertanyaan datang dari Bapak Ferry di Jakarta. Pak Agus, perusahaan saya telah dilakukan pemeriksaan pajak tahun 2021. Koreksi dari pemeriksa yaitu jasa desain dari luar negeri Italia yang dikenakan PPN dari luar pabean. Sebagai informasi kepada Bapak, perusahaan ada melakukan pembayaran jasa desain kepada vendor di Italia dan kami sudah membayar PPh 26 atas jasa desain tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah selain kami sudah membayar PPh 26 atas jasa dari luar negeri, kami juga harus membayar PPN lagi? Mengingat vendor tidak memungut VAT atas jasa tersebut. Pak Ferry di Jakarta, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Sesantolihin, tax partner dari ATS Consulting. Pak Ferry, pada dasarnya sistem PPN di Indonesia itu mengadopnya sistem prinsipnya destinasi, Pak. Jadi artinya di mana negara yang berhak memungut PPN itu dan negara tempat terjadinya konsumsi atau yang memanfaatkan barang kena pajak atau yang memanfaatkan jasa kena pajak. Nah, jadi artinya untuk penerapan prinsip destinasi ini ya, salah satunya adalah pemanfaatan jasa dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Nah, jadi untuk pembayaran jasa desain dari luar negeri yang dimanfaatkan di Indonesia ya, kalau kita merujuk kepada prinsip destinasi itu, maka atas pemanfaatan pembayaran jasa luar negerinya itu terutang PPN, Pak, ya, terutang PPN ya, di mana harus dilakukan penyetoran ya atas PPN atas jasa dari luar negeri tersebut. Nah, ketentuannya itu pun diatur di Undang-Undang PPN di pasal 4 ayat 1 huruf E sebenarnya. Terus bagaimana untuk tata cara penyetoran PPN-nya ya? Tadi sudah saya sampaikan bahwa karena di sini kan pihak vendor Bapak kan tentunya kan dia tidak memungut PPN ya. Dia tidak memungut PPN, artinya dalam hal ini perusahaannya Pak Ferry yang melakukan penyetoran secara mandiri ya. Mekanismenya bagaimana? Nah, mekanismenya adalah perusahaan Pak Ferry membuat surat setoran pajak, Pak ya, membuat SSP ya, dan menyetorkan PPN-nya itu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi misalkan kalau transaksinya adalah di bulan Oktober ya, Oktober tahun 2024, maka untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean itu disetorkan paling lambat tanggal 15 November tahun 2024. Nah, jadi Bapak mesti membuat ID billing ya dan mengisi ya nama wajib pajaknya, nama alamatnya ya juga diisi ya. Diisinya itu adalah nama vendor Bapak seperti itu. Nah, sedangkan untuk NPWP-nya diisi 000 ya, dan tapi untuk kode kantor pajaknya diisi kode kantor pajak perusahaan Pak Ferry seperti itu. Nah, dan untuk wajib pajak penyetor Bapak bisa mengisi perusahaan Bapak ya, seperti itu. Nah, ini memang kalau dari hasil pemeriksaan memang jelas Pak ya bahwa memang itu memang terutang, Pak ya, terutang PPN atas pemanfaatan jasa dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean di sini ya. Pembayaran atas jasa desain dari luar negeri itu Bapak mesti menyetorkan PPN, Pak, seperti itu. Jadi koreksi dari pemeriksa sudah benar, Pak. Nah, tetapi Pak, untuk atas pembayarannya itu ya, misalkan jika Anda di sini Bapak sudah dikenakan pemeriksaan ya atas pemanfaatan jasa dari luar negeri ini ya, dikenakan PPN yang dikoreksi ini, Bapak atas pembayaran pokok pajaknya ya, pembayaran pokok PPN-nya itu, Pak, itu bisa dilakukan pengkreditan, Pak ya, bisa dijadikan sebagai faktur pajak ya, seperti itu. Artinya kalau kita lihat di ketentuannya itu ya, di aturan di Undang-Undang Cipta Kerja ya, dan juga di aturan pelaksanaannya di PMK 18 tahun 2021, di situ disebutkan juga bahwa untuk perusahaan yang apabila sudah dilakukan pemeriksaan pajak ya dan PPN-nya atas pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean yang telah dilakukan koreksi oleh pemeriksa ya, itu bisa diakui sebagai pajak masukan seperti itu ya. Nah, jadi tapi memang ada syaratnya tentunya ya.
terkait hal ini ya. Artinya untuk pembayaran atas pokok PPN-nya itu ya, yang hanya bisa diakui sebagai kredit pajak ya, itu adalah pokok pajaknya aja Pak ya. Tapi untuk sanksinya itu tidak bisa diakui ya. Dan juga yang perlu diperhatikan adalah ya, apabila dalam hal ini memang perusahaan Bapak ya itu sudah tidak lagi melakukan upaya hukum ya. Jadi tidak ada keberatan seperti itu. Artinya Bapak memang sudah menerima hasil pemeriksaannya ya. Memang tidak ada melakukan upaya hukum. Artinya atas pembayaran PPN-nya ini ya, PPN atas jasa luar negeri ini itu bisa diakui sebagai faktur pajak masukan seperti itu. Nah jadi kedepannya ya bisa saya sarankan kepada Pak Ferry nih ya. Jadi misalkan kalau Bapak ada transaksi dengan pihak prinsipal yang di luar negeri ya, Bapak mesti perhatikan adalah apakah atas jasanya tersebut ya, memang kan ada misalkan kalau ada terutang PPH dan juga ada terutang PPN gitu, seperti itu ya, atas PPN pemanfaatan jasa dari luar negeri tersebut ya. Jangan sampai nanti akan dikenakan koreksi lagi oleh si pemeriksa ya. Jadi seperti itu. Oke, demikian saya Agus Santolihin, semoga bermanfaat untuk Pak Ferry dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.